Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nazira dari kelompok 1 dengan NIM 19018044. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 2019. Sesuai dengan silabus, materi yang pertama adalah eksistensi dan kedudukan BK di sekolah. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu Ivan Maulana, Rita Nurmansyah, Suci Nazira, dan Yuliani. Selanjutnya, pendahuluan yang berisikan latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang makalah ini berisikan tentang pembahasan konsep dasar administrasi pendidikan, fungsi atau proses administrasi pendidikan, dan cakupan atau ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan atau membekali calon tenaga pendidik yang sesuai dengan sasaran program pendidikan di Indonesia. Nah, di rumusan masalah ada 3. Yang poin pertama yaitu bagaimana konsep dasar administrasi pendidikan. Yang kedua, bagaimana fungsi atau proses administrasi pendidikan. Dan yang terakhir adalah apa saja cakupan atau ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rita. Kepada Rita Nurmansyah, dipersilakan. Saya Rita Nurmansyah. Saya akan menjelaskan konsep dasar administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi dalam perspektif Islam. Administrasi berasal dari bahasa Arab, yaitu tadbir atau dabbara al-amru, yang berarti menyelesaikan urusan hingga akhir. Menurut Buya Hamka, administrasi berasal dari kata yudabbiru, terdapat pada Quran surah Yunus ayat 3. Dalam ayat ini kita memahami bahwa Allah telah mengatur suatu urusan hingga ke ujung-ujungnya. Dengan ini berarti Allah telah mengatur urusan secara tegas dan konkret. Yang kedua, pengertian administrasi pendidikan secara etimologis. Dalam bahasa Inggris, administrasi berasal dari kata administration. Dalam bahasa Latin, art dan ministrate dan administrator. Ini pendapat Dalianggi tahun 1968. Art ditambah ministrate yang berarti melayani, membantu, serta memenuhi seluruh tatanan di dalam suatu badan. Secara umum, administrasi berarti kegiatan tata usaha sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan seluruh personil dan material yang tersedia dan cocok untuk mengembangkan demi mencapai tujuan pendidikan yang sudah disahkan secara efektif dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Yuliani akan melanjutkan penjelasan teman saya. Yang ketiga, sumber daya administrasi pendidikan. 1. Men merupakan tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun tenaga kerja operatif. Tenaga kerja eksekutif yaitu tenaga kerja yang bekerja di bidang manajerial, sedangkan tenaga kerja operatif yaitu tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. 2. Money merupakan dana-dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 3. Method merupakan cara-cara atau upaya yang diperlukan. Yang keempat, materials merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan sehubungan dengan mencapai tujuan. Yang kelima, mesin merupakan mesin-mesin atau alat-alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, market merupakan pasar, tempat menjual hasil atau output dari proses pendidikan. Selanjutnya, yang keempat, tujuan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini bertujuan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan yang tertuang dalam visi, misi, dan tujuan sekolah. Tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 untuk
mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Selanjutnya, fungsi atau proses administrasi pendidikan. Ada 4 proses utama dalam administrasi pendidikan. 1. Perencanaan merupakan proses mempersiapkan langkah-langkah secara teratur dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, kita harus memperhatikan 1. Kejelasan tujuan, yang kedua sistematis, sederhana, realistis, dan hemat. Selanjutnya, pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk menghimpun atau menyatukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, pengarahan merupakan upaya yang dilakukan pemimpin untuk membimbing, untuk memberikan kejelasan, untuk memberikan petunjuk terhadap para petugas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, baik petugas operasional maupun struktural. Yang keempat, pengawasan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemimpin berupa penyelidikan terhadap proses pelaksanaan, terutama kelancaran kerja yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan. Baiklah teman-teman, saya Irfan Maulana akan menyebutkan ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan terdiri atas 8 buah. Yang pertama yaitu administrasi material, yang kedua administrasi personel, yang ketiga administrasi kurikulum, yang keempat administrasi kesiswaan, yang kelima administrasi tata laksana pendidikan atau sekolah, yang keenam administrasi keuangan, yang ketujuh administrasi pengorganisasian sekolah, dan yang terakhir yaitu administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat atau kita sebut dengan humas. Jadi kesimpulannya yaitu administrasi pendidikan adalah suatu proses pengintegrasian segala usaha kerjasama untuk mendayagunakan sumber-sumber personel dan material sebagai usaha untuk meningkatkan pengembangan kualitas manusia secara efektif dan efisien. Dan tujuan administrasi pendidikan tidak lain adalah agar semua kegiatan itu mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain administrasi digunakan di dalam dunia pendidikan adalah agar tujuan pendidikan tercapai. Hanya itu dari saya. Terima kasih.